Di dasar sebuah sungai yang jernih dan berkilauan, hiduplah sebongkah batu kecil bernama Kiki. Bentuknya bulat dan permukaannya sangat halus karena tergosok air selama bertahun-tahun. Kiki adalah batu yang bahagia, tapi ia punya satu mimpi rahasia. Ia ingin melihat dunia. Setiap hari, Kiki hanya bisa diam di tempatnya. Ia melihat daun-daun kering menari-nari di atasnya, mengikuti arus menuju tempat yang tak ia ketahui. Ia melihat ikan-ikan kecil berenang lincah, bercerita tentang hulu dan hilir. "Ah, andai saja aku bisa ikut dengan mereka," keluh Kiki dalam hati. "Dunia di luar sana pasti sangat luas dan menakjubkan. Aku bosan hanya diam di sini." Suatu sore, langit menjadi gelap dan hujan deras turun dengan lebatnya. Arus sungai yang biasanya tenang kini menjadi sangat kuat. Air mendorong semua yang ada di dasarnya, termasuk Kiki. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kiki merasakan sensasi menggelinding. Ia terlempar ke sana kemari, berputar-putar dengan cepat. Rasanya menakutkan sekaligus sangat seru. Ketika arus kembali tenang, Kiki terdampar di tempat yang asing. Tepi sungai yang berlumpur, jauh dari air. "Oh, tidak," keluhnya. "Sekarang aku semakin jauh dari mimpiku. Aku bahkan tidak bisa merasakan sejuknya air lagi." Saat ia meratapi nasibnya, serombongan semut hitam menghampirinya. Pemimpin mereka, seekor semut yang gagah, bertanya, "Wahai batu halus, mengapa kau terlihat sedih?" Kiki menceritakan mimpinya untuk melihat dunia, terutama lautan luas yang sering diceritakan oleh angin. Pemimpin semut itu tersenyum. "Kami memang kecil, tapi jika bersama-sama, kami kuat. Kami akan membantumu." Ratusan semut itu kemudian bekerja sama. Dengan sekuat tenaga, mereka mendorong Kiki sedikit demi sedikit. "Dorong, dorong!" seru mereka serempak. Mereka berhasil mendorong Kiki menuruni gundukan tanah kecil, hingga ia mendarat di atas sehelai daun lebar yang terapung di genangan air. "Terima kasih teman-teman semut," seru Kiki dengan gembira. Daun itu menjadi perahu kecilnya, membawanya perlahan menyusuri anak sungai. Kiki melihat pemandangan baru, bunga-bunga liar berwarna-warni dan kupu-kupu yang beterbangan. Namun, perahu daunnya tersangkut di antara akar-akar bakung. Kiki kembali terhenti. Tiba-tiba, seekor katak, hijau yang ceria, melompat ke dekatnya. "Kuak! Sepertinya kau butuh bantuan," kata katak bernama Koko itu. Kiki menceritakan lagi perjalanannya. Koko tertawa. "Lautan ya, itu jauh sekali. Tapi perjalanan jauh dimulai dengan satu lompatan besar." Koko mengambil ancang-ancang, lalu mendorong perahu daun Kiki dengan kakinya yang kuat. Wus! Perahu daun itu meluncur kencang kembali ke tengah arus sungai utama. "Semoga berhasil petualang kecil," teriak Koko. Kiki melanjutkan perjalanannya berhari-hari. Ia melihat hutan lebat, padang rumput hijau, bahkan jembatan kayu yang dilewati manusia. Ia sangat bahagia, tapi di depan, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Sebuah air terjun yang deras, biur, perahu daunnya hancur berkeping-keping dan Kiki terlempar jauh ke udara, mendarat di atas bebatuan kering di samping air terjun, jauh dari sungai. Kali ini, ia benar-benar putus asa. "Mungkin ini akhir dari perjalananku," bisiknya sedih. Saat itulah, seekor burung elang yang agung bernama Elara mendarat di dekatnya. Mata Elara yang tajam melihat Kiki yang berkilau unik. "Batu yang sangat indah," kata Elara. "Kau akan menjadi hiasan yang sempurna untuk sarangku di puncak gunung." Sebelum Kiki sempat menjawab, Elara mencengkeramnya dengan lembut menggunakan cakarnya dan terbang tinggi ke angkasa. Kiki sangat terkejut. Ia belum pernah merasa takut dan sekagum ini. Dari atas, ia bisa melihat segalanya. Sungai yang tadi ia lalui tampak seperti pita perak kecil. Hutan dan padang rumput terlihat seperti karpet hijau raksasa. Elara membawanya ke sarangnya yang terletak di puncak tebing yang sangat tinggi.
Dari sana, pemandangannya sungguh luar biasa. Dan di kejauhan, terbentang sesuatu yang biru, luas, dan tak berujung. Apa itu? Tanya Kiki dengan takjub. Elara menatap ke arah yang sama. Itu adalah lautan luas, sahabat kecilku. Hati Kiki dipenuhi kebahagiaan yang meluap-luap. Ia berhasil. Ia telah sampai di tempat impiannya. Ia memang tidak sampai ke tepi pantai, tapi ia bisa melihat seluruh lautan dari tempat terbaik di dunia. Kiki tinggal di sarang Elara, menjadi teman sang elang yang bijaksana. Ia sadar mimpinya tidak akan pernah terwujud jika ia hanya diam dan menunggu. Mimpinya menjadi nyata karena bantuan teman-teman yang ia temui di sepanjang jalan. Para semut yang kecil namun kuat, katak yang ceria, dan elang yang membawanya terbang tinggi. Kiki, si batu kecil, akhirnya mengerti bahwa dunia memang sangat luas dan indah. Tetapi, hal yang paling indah dari sebuah perjalanan adalah persahabatan yang membuat perjalanan itu menjadi mungkin.